warahmatullahi wabarakatuh. Yang memegang kitab aslinya yang berbahasa Arab, yakni halaman 363. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabul Janaizi, bermula ini itu kitab pada menyatakan tentang janaiz, yakni jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-janaizu, bermula yang dimaksud dengan jenazah itu jam'u janazatin, adalah jamak dari kata janazatin. Janaiz itu jamak dari janazah. Itu jenazah siapa? Itu satu berarti. Kalau banyak janaiz namanya. Al-janaizu, bermula jenazah. Janaiz ya, bukan jenazah. Bermula janaiz itu jam'u janazatin, adalah bentuk jamak dari kata janazatin. Kalau janazatin atau jenazah itu bentuknya mufrad atau tunggal. Jadi dalam bahasa Arab itu kita kenal ada namanya mufrad, artinya tunggal, satu. Ada namanya musanna, musanna itu dua. Ada namanya jamak, tiga atau lebih. Nah, jadi kalau satu itu mufrad, dua tasniyah ya, atau apa namanya? Ya tasniyah, dua gitu. Kalau tiga sampai dan seterusnya adalah jamak namanya. Maka al-janaizu, bermula janaiz itu jam'u janazatin, adalah jamak dari kata janazah, artinya banyak jenazah. Bi fathi, bil fathi, yakni dengan memfathahkan jimnya. Artinya adalah ismun lil mayyiti fin na'shi. Jenazah itu artinya ismun, adalah sebuah nama, lil mayyiti, bagi menyebut seekor lagi. Apa namanya? Bagi menyebut satu ya, satu, lil mayyiti, bagi satu mayit. Masya Allah, kok seekor ya? Satu ya, satu. Ismun lil mayyiti fin na'shi. Ketika kita menyebut jenazah itu artinya adalah nama bagi sesuatu, yang sesuatu itu adalah mayit, yakni orang yang sudah meninggal, fin nu'shi atau fin na'shi, yang ada di dalam keranda. Jadi kita sebut jenazah siapa itu, artinya adalah, sebut sajalah bahasa mudahnya, orang yang sudah wafat, yang berada di tempatnya, itu namanya jenazah. Wa amma bil kasri, ya nggak apa-apa ya, kita baca aja situ. Wa amma bil kasri, dan bermula apabila dibaca dengan kasroh. Tadi kan janaiz, kalau dibaca dengan kasroh, kasroh itu berbaris bawah, bukan janaiz tapi jimnya dikasrohkan, jinaiz. Kalau dibaca dengan berkasroh jimnya, yang awalnya janaiz atau janazati, dibaca jinazati. Wa amma bil kasri, ismun, namanya adalah ismun lin na'si wa huwa fihi, nama daripada suatu tempat yang di dalamnya terdapat main ya. Nah itu permainan bahasa sajalah, bukan pokok daripada di situ, nanti malah ibu-ibu pusing duluan. Pokoknya jenazah itu artinya orang yang sudah wafat yang berada di dalam tempatnya, kerandakah atau di tempat tidurkah, ya pokoknya ada orang sudah meninggal disebut jenazah. Jadi kalau disebut kitabul janaizi, artinya ini bab kitab pembahasannya tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah, atau bahasa kita pemulasaran jenazah. Sebelum orang itu jadi jenazah, ada pernyataannya, wa yustahabbu zikrul mauti biqalbihi. Wa yustahabbu, dan bermula mustahab hukumnya, artinya adalah sunnah, zikrul mauti, mengingat kematian,
biqalbihi, dengan hati. Jadi sunnah mengingat mati. Mengingat mati itu enggak wajib. Yang wajib adalah mempersiapkan bekal untuk mati. Adapun ingat pada mati hukumnya sunnah. Jadi ingat mati sunnah tuh, tapi enggak wajib. Pak, saya ini kalau ingat mati malah enggak semangat, Pak, ibadah katanya. Oh gitu. Kalau enggak ingat mati semangat ibadah, ya udah enggak usah ingat. Karena ingat enggak ingat bakal nyampe pada waktunya. Enggak kalau kita ingat terus dipercepat, enggak. Atau kita enggak pernah ingat terus enggak nyampe waktunya, enggak. Waktu ya waktu. Tuh rumusnya ajal itu gitu, Bu. Jadi orang sakit, ya kalau belum sampai ajalnya apapun sakit seberat apapun enggak akan mati. Orang sehat enggak pernah sakit, ya kalau sudah sampai waktunya walaupun tidak sakit dia bakal mati. Nah, mengingat mati itu sendiri dengan hati hukumnya sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Dianjurkan, tentu bermanfaat, berarti kan bermanfaat bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Tapi benar ada orang itu, Pak, kalau ingat-ingat mati itu malah enggak semangat dah. Muka jadi lusuh, lesu, malas kerja, malah ibadah juga sedikit. Kenapa? Ya lemas. Ya sudah. Tapi kalau enggak ingat mati, semangat. Tiap hari saya ngaji, tiap hari karena semangat. Ya sudah, kalau gitu enggak usah diingat. Kepentingan mengingat mati artinya supaya bersiap-siap. Nah, yang penting persiapannya itu, bukan ingat atau tidak ingat. Jadi ya sesekali lah diingat-ingat, jangan pula lupa terus. Wal isti'dadu lahu bitaubati, dan bermula sunnah isti'dadu mempersiapkan diri lahu, yakni dengan mati itu, bitaubati dengan cara bertaubat. Jadi Ibu sekalian, taubat itu syariat agama. Siapa yang wajib taubat? Seluruh manusia. Yang tidak punya dosa memanglah cuma dua jenis manusia, dua jenis makhluk Allah. Yang pertama malaikat, enggak ada dosanya. Yang kedua nabi, yakni maksum, terjaga dari dosa. Maksum enggak ada dosa. Selain nabi dan malaikat punya dosa. Karena selain nabi dan malaikat, dan tentu saja orang-orang yang dijaga Allah dari para karangan para wali, tapi tidak mutlak. Ada para wali-wali Allah tuh yang punya masa lalunya pendosa. Ibu pernah dengar nggak namanya Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, wali besar, gurunya para wali pada zaman terdahulu, namanya Fudail bin Iyad. Menjadi walinya Allah yang besar, tetapi dahulunya punya masa lalu sebagai pendosa. Di jalan-jalan dia sebagai qati'it thariq. Qati'it thariq itu orang yang suka membegal di jalan. Pokoknya asal ada orang lewat mesti dirampok. Ya. Dan lain-lain daripada dosa. Tapi sampai pada suatu ketika Allah berikan hidayah, petunjuk, bertaubat. Karena sungguh-sungguh taubatnya itu, yang tadinya pendosa kemudian berubah statusnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Namanya terkenal tuh Fudail bin Iyad, banyak sekali. Ada juga namanya Bisril Hafi. Bisir Al-Hafi. Itu disebut dalam berbagai macam kitab para ulama. Wali Allah yang besar. Kalau kita baca kitabnya Imam Nawawi itu ada kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abror. Ketika menyebut tentang bagaimana membersihkan diri, apa itu ikhlas, mesti itu dikutip pendapat daripada seorang wali besar namanya Bisir Al-Hafi. Bisir itu namanya, Al-Hafi itu telanjang kaki. Kenapa telanjang kaki? Karena kemana-mana nggak pernah pakai sendal. Al-Hafi itu orang yang nyeker, ya nyeker tuh. Tahu nyeker nggak? Jalan nggak pakai sendal. Kenapa nggak punya? Kenapa nggak punya? Padahal ia adalah pangeran di istana. Karena setelah dia bertaubat, dia lepaskan seluruh kekayaannya, yang ada hanya yang terpakai pada badannya. Bahkan sendalnya pun dikasih ke orang, sehingga kemana-mana ia berjalan kaki tanpa sendal. Maka dia diberi julukan Bisril Hafi namanya. Bisir namanya, yang kalau berjalan bertelanjang kaki. Tapi di zaman Bisir Al-Hafi, karena kemuliaan beliau itu, sampai hewan pun tidak berani buang kotoran di jalan. Hari ketika wafatnya Bisir Al-Hafi, orang taunya bukan karena informasi datang dari orang sebagian, tapi hanya melihat perilaku hewan.
ada hewan buang kotoran di jalan, orang tahu bahwa Bishr Al-Hafi telah wafat. Kenapa? Selama masih ada Bishr Al-Hafi, tidak ada satupun hewan ternak yang berani buang kotoran di jalan, karena jalanan itu adalah jalan yang senantiasa ditapaki oleh kaki seorang yang bernama Bishr, yang Bishr ini kalau berjalan tidak memakai alas kaki. Jadi hari wafatnya itu orang lihat tuh, kok ada hewan buang kotoran, berarti orang yang sudah yang dihormati oleh hewan-hewan itu hari ini telah tiada. Maka mereka pergi ke kampungnya Bishr, mereka temukan orang sudah melayat, seorang wali besar bernama Bishr Al-Hafi telah wafat. Semuanya pendahulu-pendahulu, artinya apa? Dulunya adalah pernah menjadi pelaku maksiat, maka taubat pada Allah menjadikan ia jadi mulia. Oleh sebab yang maksum cuman Rasulullah yang tidak punya dosa, dan malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa malaikat-malaikatnya Allah tidak punya dosa? Karena malaikat itu enggak punya nafsu. Malaikat itu melakukan sesuatu yang diperintah. Apa yang diperintah itu yang dilakukan. Kalau tidak diperintah tidak pernah dilakukan. Jadi kalau malaikat itu, kata Allah gini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah siapa? Dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah untuk kepala keluarga. Maka kepala keluarga yang baik itu kepala keluarga yang bisa menjaga dirinya dari api neraka dan menjaga keluarganya juga dari api neraka. Yang bahan bakar dari api neraka itu kata Allah daripada manusia dan batu. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Manusia yang mana? Orang-orang kafir yang tidak tertaubat sampai akhir hayat, mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Dan batu. Ibu pernah nggak bakar batu? Batu itu ibu sekalian kalau dibakar sampai jadi merah itu adalah bahan bakar yang paling panas. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Ya. Alaiha malaikatun ghiladun sidadun. Di dalam neraka itu terdapat malaikat penjaga-penjaga neraka yang tidak bermaksiat pada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan untuk mereka. Jadi sifat malaikat itu yang melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat banyak jumlahnya, lebih banyak dari jumlah manusia, lebih banyak dari jumlah butiran pasir yang ada di pantai-pantai. Malaikat diciptakan banyak fungsinya. Di antara malaikat yang wajib kita ketahui itu dalam Aqidatul Awam itu berapa? Berapa ibu? Betul 10? Nggak ragu-ragu? Berapa? Coba ulang, berapa lagi? Berapa? 10. Kalau disebut 10 itu biasanya disuruh nyebutin. 1 Jibril, 2 kalau ada yang nggak tahu 10 ini bahaya. Bahaya. 1 Jibril, 2 3 4. Hah? Ulang. Tadi ada yang bilang kerikil, ada yang bilang tangkil, apa tuh? Ya. 1 Jibril atau Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Mikail, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Raqib, 8 Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Alhamdulillah lulus semua. Jangan sampai nggak tahu ya Bu ya. Man rabbuka kata Allah nanti kata malaikat itu. Malaikat nih nanti yang nanya dalam kubur tuh malaikat. Saya siapa katanya? Nggak tahu. Ya, 10 malaikat. 10 malaikat yang wajib diketahui. Tapi malaikat yang Allah ciptakan itu jumlahnya tak terhitung. Ada yang Allah ciptakan sujud, ya dia akan sujud sampai mulai diciptakan sampai hari kiamat, enggak bangun-bangun. Malaikat.
Ada malaikat yang diciptakan bertasbih. Begitu Allah ciptakan, Allah perintah bertasbih, maka dia bertasbih sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Itu perilaku malaikat. Ada malaikat itu yang diciptakan buat apa namanya itu? Menjaga orang-orang yang senantiasa dalam keadaan berwudu. Maka pekerjaannya itu nggak pernah berhenti dia. Itu malaikat. Maka malaikat itu nggak punya dosa. Selain malaikat ya, daripada jenis manusia, yakni baginda Nabi itu maksum. Yang bukan malaikat, ibu-ibu malaikat bukan? Bukan. Yang kedua yang maksum adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu Nabi bukan? Kita semua bukan malaikat, bukan Nabi. Berarti kita berdosa. Oleh sebab itu, wal isti'dadu lahu bitaubati, bermula sunnah hukumnya adalah mempersiapkan diri dalam hal menjemput mati bitaubati dengan taubat. Apa bentuk taubat itu? Ya, seluruh amal perbuatan baik yang kita buat ini adalah dalam rangka taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Dan tentu saja taubat yang diniati secara khusus adalah ketika kita telah berbuat dosa. Dosa banyak, dari seluruh dosa itu syarat taubatnya 3. Berapa? 3. Seluruh dosa ya, seluruh dosa itu syarat taubatnya 3. 1, jangan sampai ada yang nggak tahu syarat taubat. Syarat bertaubat itu berapa? 3. 1, menyesali perbuatannya. Silakan diinventaris ibu-ibu sekalian dosanya. Dosanya itu contohnya ghibah, tuh dosa tuh. Atau mencuri. Nah, sebut sajalah mencuri umpama daripada dosa 1. Maka cara bertaubat dari mencuri, dari dosa mencuri, 1, menyesali perbuatannya. Menyesali kalau pernah mencuri. Yang kedua adalah berjanji tidak mengulanginya lagi. Berjanji pada Allah, ya Allah, aku sudah bertaubat kepadamu daripada dosa ini, maka hari ini aku ikrarkan janjiku untuk tidak lagi kembali pada dosa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh, menggantinya dengan melakukan amal soleh. Yang tadinya jarang sholat, sekarang sudah sholatnya terus, nggak pernah ada yang ditinggal. Kalau dulu nggak pernah baca Al-Quran, sekarang baca Qurannya rajin. Kalau yang dulu suka benar gibahin orang, sekarang berhenti dari gibah. Dulu suka fitnah orang, nah sekarang berhenti dari fitnah. Itu 3 syarat. Nah, kalau dosanya berkaitan dengan manusia, yakni hukukul adamiyin namanya. Hukukul adamiyin itu artinya hak-hak kemanusiaan. Maka dia harus meminta halal padanya. Jadi kalau dia tadi mencuri, tadi harus dia pulangin barang curiannya. Iya kan? Iya, ada orang mencuri ini. Atau ada orang korupsi. Enak juga kalau taubat, boleh taubat tapi enggak membalikan barang. Ya banyak-banyak aja korupsinya kan. Udah itu taubatnya. Syaratnya kalau karena itu menyangkut hubungan dengan hukukul adamiyin, maka harus ia meminta halal, yakni mengembalikan hak orang lain. Nah, itu syarat taubat 3 secara umum. Tapi kalau dosanya itu dosa kepada Allah, syarat taubatnya cukup di 3. 1, menyesal. 2, berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Nah, kalau dosanya itu berkaitan dengan makhluknya Allah, dengan manusia yang lain, ditambah syarat yang keempat, meminta halal. Kalau pernah mukul orang, maka dia harus minta maaf dan lain. Wal maridu aula bil wasiyati wa tahsini zannihi billahi ta'ala. Dan bermula sakit atau orang yang sudah merasakan sakit yang sudah payah luar biasa, maka sunnah baginya berwasiat. Kalau wasiat itu enggak mempercepat mati, enggak. Ya. Ingat ya. Jadi enggak ada yang mempercepat wafat, enggak ada. Yang memperlambat juga tidak ada. Wa tahsini zannihi billah, dan bermula berprasangka baik ia pada Allah. Jadi berbaik sangka pada Allah. Jadi kita tuh disunahkan ingat mati kan? Ingat mati. Ketika kita ingat mati, kita harus berprasangka pada Allah bahwa Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu namanya husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi, dalam firman-Nya Allah dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, inni bizanni abdi bi falyadhunnu bima sa'a. Kata Allah, aku ini sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, maka berprasangkalah kamu kepadaku sesuai keinginanmu.
Jadi kalau itu baik sangka pada Allah, maka begitulah yang akan didapatkan. Tapi kalau buruk sangka pada Allah, maka bisa jadi membuat orang itu menjadi celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Wa yukrahu, dan bermula dimakruhkan tamanni al-mauti bila khaufi fitnatin, bila tidak takut terjadi fitnah fid dini, dalam agama. Yang dimaksud tamannil mauti tahu enggak? Berharap-harap mati. Sunnah ingat mati, tapi makruh mengharapkan mati. Saya udah enggak kuat lagi menanggung malu, kalau begitu lebih baik saya mati saja. Enggak boleh, itu makruh. Makruh jika tidak mengundang fitnah, ya. Makruh jika tidak mengundang fitnah, tapi kalau mengundang fitnah maka haram. Karena tamanni al-mauti itu tidak mempercepat mati, sama sekali enggak. Oh, saya sudah tidak kuat lagi, enggak bakal mati, enggak kalau belum nyampe. Ya. Nah, itu menunjukkan keputusasaan. Lah pokoknya kalau hidup ya siap hidup. Siap hidup. Begitu sampai waktunya terserah Allah ya. Nah, yang penting kita baik sangka pada Allah bahwa kita akan Allah jadikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini pendahuluan dalam kitab jenazah. Nah, sekarang kita masuk pada adabul muhtadhar ya. Sebelum ada memandikan, itu banyak adab-adab sebelumnya. Sebelum memandikan, mengkafani dan lain-lain, itu masuk setelah wafat. Nah, sekarang pendahuluan sebelum wafat tuh ya. Ada dibahas juga. Pertama adalah adabul muhtadhar. Adab al-muhtadhar. Muhtadhar itu orang yang sudah mendekati wafat, naza, sudah sakaratul maut. Nah, adabnya bagaimana? Adabnya orang hidup tentunya pada orang yang sudah naza. Naza itu adalah keadaan orang yang sebentar lagi akan dicabut nyawanya. Namanya naza. Napasnya sudah habis daripada ujung kakinya sampai perutnya. Tinggal napas itu sudah sampai di dada. Ya, Masya Allah, perutnya sudah enggak ada napasnya lagi itu. Yang berkembang kempes itu hanya di dada saja. Tidak lama setelah itu dada sudah diam, tinggal di ngorokongan. Nazak ya, hampir lepas daripada badan rohnya itu. Nah, kalau ada sudah seperti itu ada adabnya. Bagaimana adabnya? Al-muhtadharu, yang dimaksud dengan muhtadhar adalah huwa man hadarahul mautu wa lam yamut. Orang yang sudah hadir dekat akan ajalnya walam yamut, tetapi belum wafat. Sudah dekat pada wafat tapi belum wafat. Wa adabuhu, dan bermula adabnya satu, kita perlu perhatikan kalau sudah mendekatkan pada orang yang sudah wafat itu apa yang harus kita lakukan? Yudja'ul muhtadharu ala janbihil aymani ilal qiblati. Kita tidurkan itu orang yang sedang nazak dengan cara miring di atas lambung kanannya menghadap pada kiblat. Berarti kita tidurkan miring menghadap kiblat. Tidur miring menghadap kiblat. Jadi orang yang sudah nazak tadi itu adabnya kita tidurkan, kita miringkan dia ke kanan menghadap kiblat, miringkan ke kanan. Fa in ta'azzara, apabila ada uzur, maksudnya enggak bisa dimiringkan itu, ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhmusahu lil qiblati. Maka bermula yang dihadapkan pada kiblat itu wajah dan lipatan kakinya. Kalau bisa miring ke kanan. Ini apa ini? Botol, anggap ini orang. Nah, kita tidurkan miring ini. Nah, kiblatnya di sana ya. Berarti miring kanannya mana? Miring kanan sini ya. Nah, ini kepalanya, gini ya. Nah, gini. Kalau bisa dia miring ke kanannya orang tadi itu, miring gini menghadap kiblat. Kalau bisa. Kalau uzur susah Pak kalau begitu, maka tidurkan cara telentang, tapi yang dihadapkan pada kiblat adalah wajah dan lipatan kaki. Berarti putar gini. Nah, ini kepala ya. Wajahnya yang menghadap kiblat. Iya kan? Iya, di sana kan kiblatnya. Nah, ini kepalanya. Ini kepalanya si orang yang sudah nazak tadi.
Berarti yang menghadap kiblat adalah wajahnya yang menghadap kiblat dan lipatan kakinya, selonjoran ke arah sana dia. Itu yang pertama adabnya. Yang kedua, ayyulaqqana syahadata birifqin, ditalkinkan membaca syahadat dengan lemah lembut. Dengan apa? Lemah lembut. Orang sudah kita baringkan kanan atau kita tidurkan telentang, wajah menghadap kiblat, lalu kita tuntun dengan syahadat secara lemah lembut. Lemah lembut ya. Paham nggak lemah lembut? Bukan karena dia diam aja terus teriak. Astagfirullah. Kaget dia. Malah jantungan dia. Wala yulahu alaihi, dan jangan teriak, jangan berteriak-teriak, pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kepanjangan la ilaha illallah. Kepanjangan juga Allah Allah Allah. Wala yuqalu lahu qul, dan jangan katakan pada dia ucapkanlah. Maksudnya buang kata ucapkanlah ya. Jangan ada perintah dari kita. Sekarang ucapkanlah. Nah, nanti dia bilang ucapkanlah. Tapi langsung saja. La ilaha illallah. Wal afdalu talqinu ghairil warisi, dan bermula yang paling utama mentalkinkan orang yang sudah wafat adalah yang bukan ahli warisnya, orang lain yang bukan ahli warisnya, tapi orang yang lain dan orangnya alim ya. Utama ya, bukan berarti tidak boleh. Kenapa? Biasanya kalau yang mentalkinkan itu ahli warisnya, yang ada kerjaannya nangis terus. Dia mau talkinkan nanti urusan nangis tuh. Urusan sekarang bagaimana kita ini mengawal orang yang sudah mau wafat ini agar ia bisa menyebut kalimat tauhid. Nangis boleh nanti, ya. Tapi pada saat naza jangan kacaukan pikiran orang yang naza tadi itu, orang yang sudah mau sekarat tadi, dengan cara menangis dan teriak-teriak. Tapi fokus semuanya, yang lain berdoa ya, kemudian tenang, yang mentalkinkan fokus la ilaha illallah. Nah ya, atau Allah Allah Allah. Jangan katakan Allah Allah, jangan, tapi langsung saja Allah Allah Allah. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga adabnya ayyaqra'a indahu suratai, dibacakan padanya, pada sisinya orang yang sudah mewafat itu suratai, 2 surat. Apakah surat itu? Yasin war-ra'du, surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Bacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Ulama sebutkan wal hikmatu min qiraati Yasin istamalaha ala ahwalil qiyamati wa ahwalaha wa taghayyurid dunya wa zawalaha wa na'imil jannati wa azabi jahannama. Itu dibacakan surat Yasin itu supaya ia pindah pikiran dia ini daripada memikirkan dunia, daripada sedih ingin karena mau meninggalkan harta-harta dunianya, dan berpindah pikirannya si orang yang sudah nazak tadi itu pada pikiran akan menyambut sampai kepada akhirat. Itu surat Yasin tuh. War-Ra'du, dan bermula surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu liqauli Sayyidina Jabir bin Abdullah, karena Sayyidina Jabir bin Abdullah sahabat Nabi berkata, innaha tuhawwinu khurujar ruhi. Bermula surat Ar-Ra'du itu fungsinya juga, manfaatnya, berkahnya itu memudahkan keluarnya ruh daripada jasad. Jadi bacakan surat Yasin, sudah itu baca surat Ar-Ra'du.
Ya, surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu gimana awalnya? Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu artinya kilat. Ar-Ra'du. Ar-Ra'du. Ar-Ra'du, Ar-Ra'du. Apa pertamanya surat Ar-Ra'du? Alif Lam Mim Ra ya? Alif Lam Mim Ra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul, ya kan? Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Dan seterusnya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Shadaqallahul azim. Nah itu ya, jadi baca surat Yasin dan baca surat Ar-Ra'du. Yang keempat, ayyuhassana dhannuhu billahi wa yuraghaba fit taubati wa kita batil wasiyati. Nah, yang keempat sunnahnya adalah menyuruh ia ayyuhassana dhannuhu, supaya membimbing, supaya orang itu dibimbinglah orang yang sudah sekarat tadi itu, supaya ia berprasangka pada Allah ya, dan menyuruh ia pada taubat andainya dia belum bertaubat, karena taubat itu diterima Allah Subhanahu wa taala selama napas tuh belum sampai ke ghor-ghor, itu belum keluar benar, artinya masih di sini tuh, masih bisa taubat. Begitu dia taubat pada Allah, Allah ampuni jika dia belum bertaubat. Wa kitabatil wasiyati, dan bermula menyuruh ya supaya ia menulis wasiat. Oh, kalau masih bisa menulis wasiat tuh berarti masih ini. Nah, kalau dia waktu masih agak sehat suruh menulis wasiat. Nah, inilah 4 daripada apa? Adab-adab al-muhtadhar. Adab dalam memperlakukan orang yang akan wafat. Ya, ini orang yang naza' tadi itu. Ya. Jadi yang pertama tadi gimana? Kita tidurkan miring ke kanan menghadap kiblat. Kalau bisa, kalau nggak bisa ditelentangkan, maka wajah dan kaki yang menghadap kiblat. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, ditalqinkan dengan syahadat, ya, dengan lemah lembut. Kemudian selanjutnya dibacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Yang keempat, diajak berprasangka baik pada Allah dan taubat pada Allah serta berwasiat. Nah, ada beberapa keterangan para ulama dalam mentalkinkan orang itu, kan kadang-kadang lama juga itu, sehingga yang mentalkinkan bisa tuh lelah juga. Maka patokannya dilihat. Pertama, ditalkinkan dengan ucapan yang baik. Contoh, la ilaha illallah, dia ikut la ilaha illallah, ya sudah diam, dia sudah bilang la ilaha illallah. Kecuali setelah la ilallah dia ngomong lagi, contohnya minta minum, kata dia kan,
dikasih minum. Berarti kata terakhir dia minta minum kan, ulang lagi, talqin lagi, la ilaha illallah. Kalau dia sudah mau sampai pada ikut la ilaha illallah, ya sudah diam. Kata terakhir dia sudah la ilaha illallah. Paham nggak maksudnya? Kecuali dia sudah merubah kata-katanya yang tadi terakhir la ilaha illallah itu menjadi yang lain. Oh, gatel kata dia kan. Nah, umpamanya berarti kata-kata terakhir dia tuh bukan la ilaha illallah tuh gatel. Walaupun secara hakikat dalam hati kita yakin orang beriman insya Allah hatinya selalu ingat pada Allah. Tapi kita penting itu untuk untuk mengajari. Dia sudah bilang gatal, panas, macam-macam lah namanya orang itu ini. Kita ulang lagi talqin la ilallah. Kalau sudah berat, biasanya la ilallah itu sudah berat ya, karena lidahnya sudah mulai kaku, maka pindah pada yang lebih pendek, ya ini Allah. Begitu dia sebut Allah, sudah kita diam, kita boleh diam. Kecuali dia ngomong lagi selain kata itu ya, maka diulang lagi. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, itulah ibu sekalian adab menghadapi orang yang sudah nazah. Lah kalau kita saksikan daripada siapapun yang nazah, maka laksanakanlah adab itu. Ya, adab itu baik bagi kita orang yang membimbing, baik juga bagi orang yang nazah atau yang akan kembali ke rahmatullah. Nah, kita anggaplah setelah adab itu kita diselesaikan, maka wafatlah orangnya itu dengan keadaan husnul khatimah. Maka setelah wafat, langkah selanjutnya apa? Setelah dipastikan wafat, ketika dibimbing, kalau dia di rumah sakit maka dipanggilkan dokter, tolong dicek, dipastikan dengan segala macam alat-alat yang canggih, memastikan bahwa seseorang itu benar-benar telah wafat, ya. Ini ngaji ya, ngaji. Jadi tetap semangat walaupun kita lagi bahas apa namanya? Ya, jadi belajar ini enggak mempercepat enggak ibu-ibu? Apa dilewatin aja? Enggak ya. Ya. Nah, anggaplah sudah wafat, orang sudah wafat. Nah, setelah dia wafat itu ada lagi adab yang mesti dilakukan. Ma yusannu ba'da mautihi wa qabla ghuslihi. Apa-apa saja yang disunnahkan dilakukan setelah wafatnya seseorang itu sebelum dimandikan. Jadi sebelum dimandikan mayit tadi itu adabnya apa? Ini apa yang kita kerjakan? Yang pertama taghmidu ainaihi. Taghmidu bermula memejamkan ainaihi akan kedua matanya. Jadi kedua matanya dipejamkan, ditutup matanya. Ditutup. Taghmidul ainaihi, ditutup matanya. Bagaimana cara menutup matanya? Diusap. Biasanya orang yang sudah wafat itu matanya lepas dia wafat matanya terbuka. Matanya terbuka mengikut pada pandangan akhir apa yang dia lihat tuh. Misalnya dia lihat tuh malaikat umpamanya yang mengambil daripada rohnya, atau malaikat yang mencabut nyawa dengan baik dengan menunjukkan kalimat tauhid, maka dia mengikuti kalimat itu dan melihat akan kedudukannya dalam surga. Dilihat matanya ikut tuh, biasanya terbuka matanya, ya kan, mata terbuka. Maka sunnahnya adalah dipejamkan kedua matanya itu. Taghmidu ainaihi, dipejamkan matanya, diusap matanya. Pas ditutup buka lagi. Ditutup buka lagi, umpama ditutup ya. Maka ditutup itu dibacakan doanya nih. Doa ini diajarkan orang tua saya dulu ketika menutupkan mata mayit itu dibacakan doa. Doanya telah Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah matanya terpejam. Diusap matanya ya. Ditekan, agak ditekan. Islah wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ditutup matanya. Diusap dari atas ini, ditekan, ditarik. Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditarik gini ya. Mata terpejam, biasanya mulutnya agak sedikit terbuka.
Oleh sebab itu sunnah yang kedua adalah saddu lahyaihi bi'insabatin aridatin yarbituha fawqa ra'sihi. Saddu lahyaihi, mengikat akan janggutnya, bi'insabatin aridatin, dengan kain yang lebar, agak lebar ya. Yarbituha fawqa ra'sihi, yang diikatkan ia pada atas kepalanya. Jadi diikat gini. Diikat ya. Gini. Lihyah itu janggut, maksudnya dagu. Diikat gini. Ikat, nah, di atas ini ikat. Nah, diikat yang kencang, diikat. Nah, tujuannya supaya tertutup mulutnya. Jadi kan dagunya kebuka gini. Ya kan? Matanya ke atas, mulutnya ke bawah. Ini ditutup, tarik ke sini, ini diikat. Jadi dia tertutup. Nah, tutup. Nah, yang kencang ikatnya, yang kencang. Tapi dengan kain yang agak lebar. Jangan diikat pakai benang, jangan ya. Nah, luka nanti. Tapi diikat dengan kain yang lebar gitu. Sorban tak apa gitu. Sunnah yang kedua tuh. Yang ketiga, talyinu mafasilihi walau biduhnin ini tiaja ilaihi, melembutkan atau bagaimana? Melemaskan ya, melemaskan sendi-sendinya, walau harus menggunakan minyak bila dibutuhkan. Jadi orang wafat itu kan kaku, maka sendi-sendinya dilemaskan, diangkat tangannya, ditempatkan pada posisi seperti sholat, ya, seperti sholat posisinya. Nah, taruh gini. Kalau ininya kaku karena kelamaan umpamanya, maka harus dilemaskan, walaupun dengan menggunakan minyak, dikasih minyak persendiannya itu. Tuh gimana lah, diurut gitu. Nah, ya supaya lemas tuh sendi-sendinya, supaya diposisikan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, naz'u siyabi mautihi wa satruhu bisaubin khafifin. Naz'u siyabi mautihi, bermula melepaskan pakaiannya mayit, wa satruhu, dan bermula menutup ia mayit, bisaubin, dengan kain, khafifin, yang tipis. Jadi setelah dia wafat, pastikan wafat, maka dilepas pakaiannya, dilepaskan pakaiannya, lalu ditutup dengan kain yang tipis. Yang tipis berlapis-lapis, bukan kain yang transparan, jangan ya, tapi kain yang tipis. Karena kalau walaupun orang sudah wafat harus tetap dijaga ya, dijaga auratnya. Karena mayit itu juga masih tetap merasa malu, ibu sekalian. Yang malu bukan jasadnya yang sudah tak bernyawa itu, tapi ruhnya malu sebagaimana orang hidup. Kan orang wafat itu bukan berarti orang hilang dari peredaran, bukan ibu sekalian, tapi terpisahnya ruh dan jasad. Tadi ruh sama jasadnya nyampur jadi satu. Orang wafat itu bukan hilang ibu sekalian, tetap ada, tapi ruh sama jasadnya pisah. Yang hidup itu ruh kan sebenarnya. Maka ruh tidak pernah mati, nggak pernah mati namanya ruh. Mati itu bahasa bagi menyebut jasad dan ruh pisah. Tadinya satu itu pisah, tapi ruh tetap hidup menunggu yaumul hisab dari kiamat ya, sampai diberikan Allah SWT ganjaran atas semua amal baiknya itu berupa surganya Allah. Jadi itu naz'u siyabi mautihi, melepaskan pakaian mayit, wasatruhu bisaubin khafifin, dan menutup ia dengan kain yang tipis. Itu yang keempat. Yang kelima, wad'uhu ala saririn, diletakkan ia di atas tempat tidur. Jadi walaupun dia sudah wafat, sunnah ditempatkan di atas tempat tidur, jangan digeletakin aja di mana gitu. Tempat tidur yang bagus, tadinya bagus, itu tetap bagus, maksudnya tetap dihormati. Itu namanya orang wafat ya. Nah, tempatkan di tempat tidur. Yang keenam,
yustaqbalu bihi al-qiblata kal muhtadhari, ditidurkan dengan cara miring sebagaimana orang yang muhtadhar tadi itu, miring ke kanan kalau bisa. Pak susah Pak, kalau miring ke kanan yang ngelempang lagi gitu. Maka kembalikan dengan telentang tapi wajah menghadap kiblat. Nah, itu yang ke berapa tadi? Yang ke-6. Yang ke-7, yudau ala batnihi, meletakkan di atas perutnya si mayit syai'un saqilun, segala sesuatu yang berat, yang memiliki berat, letakkan di atas perutnya. Kamiksin au saifin au waratin, seperti gunting, au saifin atau pedang, au miratin atau kaca. Maksudnya diletakkan di perutnya itu segala sesuatu yang berat, ada penahannya supaya perutnya nggak kembung. Jadi orang yang sudah wafat itu diletakkan sesuatu yang berat di perutnya, ya, yang berat, agak berat ya, yang berat banget. Hah? Ya gunting, iya batu bata. Pokoknya bahasa yang inilah, yang ada masanya. Ibu belum pernah lihat gunting di Arab ya? Besar. Kalau guntingnya gini, gunting rumput, ya, gunting rumput. Ya intinya itu benda yang berat ya, diletakkan di perutnya. Karena orang yang sudah wafat itu, ibu sekalian, semakin lama perut itu semakin besar, ada gas di perutnya. Nanti kalau dalam kubur itu perutnya itu akan meletus, ibu sekalian. Serem nggak? Serem, makanya harus banyak taat ya, banyak taat di dunia ini. Perutnya itu akan meletus. Kan perut itu banyak gasnya dan bakterinya. Bakteri yang paling banyak itu di perut manusia, ya kan? Iya. Tempat sisa-sisa yang menghancurkan kotoran dalam perut dan lain-lain. Maka yang paling cepat rusak itu ketika mayit dalam kubur itu perutnya itu. Setelah dia wafat tuh udah mulai gasnya sudah mulai semakin besar. Makanya ditekan dengan yang namanya sesuatu yang berat itu supaya dia hilang gasnya itu, ya. Ya pokoknya gitu, biar menakutkan serahkan pada Allah. Kalau amalnya soleh mah aman-aman saja ya. Itu sebenarnya saya juga malas nih bab ini. Masya Allah, tanda petik ya, agak gimana gitu. Soalnya ibu-ibu kalau bab ini kok gimana gitu. Enggak apa-apa, ini pelajaran ya, tidak mempercepat enggak ya. Tapi kita mesti tahu ilmunya. Kalau nggak ada ilmu mau bagaimana? Masa orang wafat ditontonin aja? Apa itu? Azan? Bukan ya, sebentar lagi. Nah, yang terakhir daripada belum. Yang ke-8 ya, ad-du'a lil mayyiti ma'a fi'li dzalika kullihi. Berdoa mendoakan si mayit bersamaan dengan mengerjakan segala sesuatu itu. Jadi dari pertama sampai terakhir itu ada doanya. Maksudnya itu takmidul ainaihi, sambil berdoa, itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Terserah, yang penting mendoakan mayit dalam setiap perbuatan yang kita lakukan tadi itu. Memejamkan matanya didoakan, mengikat ininya didoakan. Itu semua perbuatan kita yang menyangkut pada si mayit tadi itu sembari kita berdoa pada Allah, memohonkan rahmat, ampunan, kasih sayang Allah untuk si mayit tadi itu. Yang ke-8. Yang ke-9, yubadaru bi bara'ati zimmatihi wa infazu wasiyatihi wal i'lami bi mautihi. Bersegera untuk melunaskan hutangnya kalau dia ada hutang. Jadi orang ahli waris, orang yang wafat, yang paling pertama disegerakan itu adalah menyelesaikan hutangnya. Ada hutangnya enggak itu? Maka daripada warisan yang dia tinggalkan itu, hak untuk dibayarkan pada hutangnya dulu. Ada enggak? Biasanya kalau di kampung saya itu begini, setelah belum dimakamkan itu maka ahli warisnya akan menyampaikan sambutan. Saudara sekalian, hari ini telah wafat saudara kita siapa
Kita doakan semoga Allah SWT memberikan rahmat padanya, memaafkan segala kesalahannya, menempatkan ia pada tempat yang mulia di sisi Allah. Dan pada hari ini kita ketahui bahwa beliau selama hidup bergaul, bermasyarakat, kenal dengan kita semuanya. Tentu dalam kenalan itu mungkin saja ada salah dan dosa yang dilakukan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu kami keluarga mewakili daripada Mai tadi itu untuk memohon maaf. Maka dimaafkan. Yang kedua, jika ada sangkut paut utang piutang, hari ini si Mai ini sudah tidak lagi ada hutangnya, kami telah mengambil hak untuk menanggungnya. Bagi siapa saja yang merasa memiliki sangkut paut hutang piutang pada si Main, maka supaya menemui kami sebagai keluarganya untuk kami selesaikan. Artinya ketika sudah ada ikrar itu, si hutangnya dia tadi itu sudah tertanggung ya, dan dia sudah ditanggung oleh keluarganya yang ingin menanggungnya ya. Jadi yubadaru bi bara'ati zimmatihi ya, segera melunaskan hutang-hutangnya. Wa infaz wasiyatihi, kemudian melaksanakan wasiat kalau dia punya wasiat. Wal i'lami mautihi, dan mengumumkan atas kewafatannya, diumumkan pada orang banyak. Yang ke-10 yang terakhir, al mubadarati bi tajhizihi wa yubda'u bi ghuslihi, bersegera untuk menyelenggarakan pemulasaran jenazah, wa yubda'u bi ghuslihi, dan dimulai itu dengan memandikan. Wallahu a'lamu bishawab. Hukmu tajhizil mayyiti, hukum melakukan penyelenggaraan jenazah itu adalah fardu kifayatin ala man alima bihi minal muslimina al mukallafina. Hukum melaksanakan pemulasaran jenazah fardu kifayah bagi orang yang mengetahui kewafatan seseorang itu daripada kaum muslimin yang mukallaf, yang baligh maksudnya. Jadi siapa saja yang tahu ada orang wafat, siapapun yang wafat itu, maka fardu kifayah menyelenggarakannya. Kalau tidak diselenggarakan penyelenggaraan jenazah itu, seluruh umat Islam yang tahu ada orang yang wafat itu berdosa. Kalau dia itu sudah baligh, ya. Tapi kalau sudah ada yang menyelenggarakan, sudah ada yang memandikan, yang mengkafani, mensolatkan, menguburkan, maka seluruh kewajiban orang yang tahu tadi itu sudah tertanggung oleh orang yang melaksanakan. Itu namanya fardu kifayah. Fala yakfi, dan bermula tidak cukup fi'lul malaikati, menyelenggarakan menyelenggarakan daripada pemulasaran jenazah itu malaikat enggak cukup hanya malaikat saja yang melakukan. Awin nisa'i, atau perempuan saja. Awis sabiyyi, atau sabi, artinya siapa? Anak-anak, illa in ta'ayyana alaihi. Wa yakfi ghuslul jinni inda Romli khilafan li Ibni Hajar. Menurut Imam Romli, andai jin yang sudah melaksanakan maka sudah cukup ya, artinya menggugurkan kewajiban. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak cukup, yakni mesti manusia. Bagaimana caranya? Udah enggak usah kita bahas bagaimana cara jin memandikan mayit ya. Wallahu a'lamu bis-shawab.